Hai guys, sebelumnya perkenalkan, kami adalah mahasiswa psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Kali ini kami akan membicarakan tugas mata kuliah pengembangan diri dan karir dalam topik kematangan karir. Nah, narasumber kita adalah Rifki Ali Hamidi, seorang pengusaha muda asal Yogyakarta. Mas Rifki saat ini menjabat sebagai CEO di PT Cakranala Logistik. Selain itu, Mas Rifki juga sebagai komisaris di dua perusahaan, yaitu PT Kertabumi Harita Nusantara dan PT Cantika Cakrawala Kosmetindo. Bisnis pertama Mas Rifki adalah Batik Kertabumi yang sudah berdiri sejak tahun 2006. Saat ini, omsetnya berkisar 20 juta hingga 105 juta per hari. Mari kita dengarkan kisah sukses Mas Rifki dalam film dokumenter berikut ini. Mas, boleh nggak diceritain awal mulanya membangun usaha ini, Mas? Kalau yang Kertabumi itu sebenarnya dari 2012 itu sebenarnya cuma iseng, Mas. Jadi ceritanya saya itu bisnis dari 2006 kemudian saya bangun sampai 2009. Alhamdulillah udah lumayan lah waktu itu, ibaratnya bahasa Jawanya geleleng lah. Waktu itu usia 19 tahun udah bangun bisnis yang udah kelihatan mata lah. Kemudian 2010-2011 mulai coba-coba macam-macam. Nah 2011 itu posisi kolaps, Mas. Kami kolaps dan saya itu waktu itu punya utang pribadi senilai 248 juta. Terus mau mulai usaha lagi bingung toh mau mulai seperti apa. Gini, ibu saya itu kan penjahit tradisional. Dari situ iseng-iseng aja saya bikin desain baju, kemudian saya tawarkan ke teman-teman, kayaknya dapat nih, ada yang laku lah ibaratnya seperti itu. Itu 2012, cuman laku pun nggak mulus-mulus amat karena 2012 itu ketika kita memulai itu bisa dikatakan berpuasanya 2 tahun, Mas. Satu dapat hasil yang bisa, ibaratnya omset bisa buat hidup ya, profit buat hidup itu 2014 akhir itu bulan Desember dan baru kenal dunia online. Kemudian 2015 awal sekitar bulan Januari Februari itu saya mulai konsentrasi di online. Dari situ mulai tumbuh, Mas, terus langsung rekrut pegawai untuk penjahit, CS dan lain-lain. Waktu itu 2 orang, penjahit sama CS, saya masih motong kain waktu itu. Alhamdulillah waktu itu mulai bertumbuh. 2015 bulan Agustus kita omset 100 juta sebulan. Pertama itu bulan Agustus itu, Mas, itu pertama kali. Kemudian uangnya langsung kami putar buat beli mesin, terus sewa tempat lebih besar, terus rekrut karyawan. Nah, awal mulanya dari situ. Baik, mantap. Oh ya, Mas, tapi kalau untuk saat ini, kalau saya ngelihat di IG-nya, Mas, kan ada 3 perusahaan tuh, Mas, yang Kertabumi, iya. yang Kanal, sama yang Kosmetindo ya, Mas, ya, kayak gitu. Itu akhirnya gimana, Mas? Akhirnya memutuskan untuk membuat 3 perusahaan sekaligus, fokusnya nggak tepat sama? Sebenarnya bukan 3, Mas. 4 sebenarnya, ada 1 yang nggak saya tulis. Jadi ceritanya cukup panjang, Mas. Kalau dibilang mecah fokus, tetap kita itu nggak bisa multitasking lah. Manusia itu nggak bisa lah kayaknya multitasking. Mungkin memang ada yang dianugerahi IQ tinggi, cuman kayaknya hampir impossible ya manusia bisa multitasking menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu. Nah, jadi ceritanya gini, Mas, 2016-2017 saya itu belajar bisnis dengan salah satu profesional. Di situ kita belajar formula bagaimana membangun bisnis dengan benar, dengan cara yang benar. Ketika saya pelajarin itu lama-kelamaan, akhirnya sampai nyemplung di ilmu coaching, Mas. Nah, ilmu coaching ini ternyata sebenarnya simpel. Coaching kan membantu mengembangkan diri seseorang ya, men-trigger seseorang untuk bisa bertumbuh. Itu ketika saya praktekkan di bisnis, itu sangat mudah untuk mendelegasikan pekerjaan, termasuk visi misinya juga bisa tersampaikan dengan baik ketika kita dengan metode coaching. Nah, dari situlah saya jadi malah lebih mudah mengoperasikan
beberapa perusahaan dengan metode coaching Mas. Jadi masing-masing kan ada direkturnya tuh. Ada direkturnya itu kita gunakan metode coaching. Alhamdulillah sampai saat ini bisa bertumbuh beriringan, semuanya bisa bertumbuh dengan bagus. Seperti itu. Kalau fokus masalah ya tetap saya masuk satu-satu. Jadi tinggal manajemen waktu, manajemen emosi, karena biasanya kalau ada masalah itu biasanya kita ya manusia ya bapernya ke bawah sampai usaha-usaha satunya gitu kan. Nah itu memang harus benar-benar kita kelola dengan baik gitu. Jadi kita berusaha untuk profesional, menghindari banyak drama lah. Jadi kalau saya coaching itu biasanya cuma butuh waktu setengah jam, mungkin setengah jam, 1 jam itu masalah bisa cepat clear dengan mengesampingkan baper-bapernya itu. Karena kadang-kadang kita tanya oke, sebagai leader, timnya juga mesti ada baper-bapernya kan, ini seperti itu. Betul. Itu sih Mas. Ya Mas, ya. Oh ya Mas, berarti kalau tadi kan Mas sudah bicara tuh mengenai hambatan-hambatannya gitu loh. Tapi sebenarnya hambatan sebagai seorang wirausaha muda atau pengusaha muda itu sebenarnya yang paling berat apa sih Mas sebenarnya? Hambatan yang kita kan belum pernah nih gitu. Jadi hambatan yang pernah Mas hadapi paling berat itu seperti apa Mas? Dan cara mengatasinya gimana tuh? Jadi gini Mas, sebenarnya kalau sebagai wirausaha yang tergolong masih muda ya, permasalahan itu kompleks Mas. Kalau nggak bisa kita simpulkan satu persatu ya, entah masalah pemasaran, keuangan, SDM dan lain-lain itu kompleks. Masing-masing mesti punya kendala. Tapi garis tengahnya ini Mas, karena wirausaha muda masih muda, otomatis pengalamannya tidak sebanyak yang mereka sudah senior, yang sudah berumur lah. Nah, masalah-masalah tersebut tuh sebenarnya terkait dengan sikap si pengusaha itu sendiri. Kadang-kadang ada suatu masalah tapi bingung mensikapinya Mas. Misalnya ada problem, produk A nggak begitu rame tapi untungnya banyak, yang rame produk B tapi untungnya tipis. Nah kita kan bingung toh, dilematis toh. Ini mau ngambil keputusan yang mana, sementara resource bisnis kita hanya mampu memilih salah satu. Nah itu kita bisa mengambil keputusan ketika kita punya sparring partner lah. Sparring partner itu maksudnya teman berpikir. Nah terus solusi terbaik ya memang kita harus berjejaring Mas. Harus membangun relasi sebanyak mungkin, punya circle, teman berbagi pikiran. Karena bagaimanapun juga kita itu gak bisa hidup sendiri gitu. Jadi ketika ada masalah kita pasti butuh teman curhat Mas. Siapa tahu nih teman-teman yang lainnya punya masalah sejenis yang dia sudah bisa mengatasi dengan baik, dia bisa bercerita gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Siap Mas, siap. Oh ya Mas, tapi kalau dari empat perusahaan yang tadi Mas sebutkan, kalau pencapaian yang paling besar atau bisa dibilang pencapaian atau achievement yang paling besar yang pernah Mas capai itu seperti apa sih Mas? Mohon maaf kalau boleh tahu. Achievement paling besar tetap dari Kertabuninya Mas, karena itu yang paling lama. Kalau Cakranala Logistik, si kanalnya itu dia kan baru hampir 2 tahun beroperasi ya, jadi memang masih tergolong baru. Sosmed juga paling baru banget itu. Terus ada satu yang belum saya sebutkan itu Emorpia, fashion cewek, itu juga bulan September kemarin baru mulai. Jadi kalau dibilang pencapaian paling besar si Kertabuminya sendiri Mas, dari segi salesnya, offsetnya, sama pertumbuhan bagaimana kita bisa menyerap karyawan, itu paling besar Kertabuminya sendiri. Dia Kertabumi itu melibatkan 120 karyawan tetap, kemudian yang freelance itu juga cukup banyak juga. Kita pusing juga untuk menghitung karena yang freelance itu teman-teman yang istilahnya ya, pekerja untuk pembatiknya Mas, pembatik yang tradisional yang cat itu kita banyak freelance-nya juga. Gitu. Gimana Mas cara untuk memaintain nih biar kadang kan tadi Mas bilang tuh bahwa bisnis itu naik turun, ada hambatan semua. Bagaimana sih caranya kita tetap menjaga motivasi atau semangat kita tuh biar tetap on fire, gimana sih Mas dari sisinya Mas sebagai yang sudah berpengalaman? Pertama kita amankan dulu dari sisi ya secara rasional Mas. Jadi keuangannya dulu kita amankan. Jadi teknis berawal dari situ. Ketika keuangan sudah aman, selanjutnya kita berbicara tentang motivasi. Nah, motivasi itu kita Mas, bahasanya apa ya? Kalau kita sebutnya yang suatu yang mendarah daging di tim kami itu kita brand itu sendiri Mas.
brand itu kita selalu katakan gini, sebuah brand itu selalu memperjuangkan sesuatu. What we stand for lah ibaratnya. Kenapa brand ini muncul? Karena memperjuangkan apa? Itu yang kita terapkan dan kita kita injek ke mindset para tim kita sebagai dasar motivasi. Misal contoh nih, Kertabumi itu muncul karena dia ingin membuat setiap orang yang berjiwa muda itu semakin mencintai batik. Nah, itu dasar utamanya, Mas. Jadi semangat kita berarti apa? Yaitu membuat semua orang yang berjiwa muda itu bisa mencintai batik. Akhirnya kita menghasilkan karya-karya seperti itu. Nah, motivasi itu yang selalu kita sampaikan. Jadi esensi dari kita bekerja di Kertabumi apa? Kalau kebanyakan orang kan kadang-kadang seperti ini, Mas. Motivasi kan motivasi untuk diri mereka sendiri. Untuk kita biar supaya kita bisa freedom lah ibaratnya, bebas waktu, bebas finansial gitu. Kalau itu kita kesampingkan, Mas, kita nomor satukan dulu tentang produk itu sendiri. Jadi kita lebih objektif terhadap pekerjaan kita. Barulah nanti secara finansial itu mengikuti di situ. Itu ada hitung-hitungannya yang terkait dengan keuangan tadi. Nah, dari situlah muncul proyeksi keuangan, forecasting. Oke, bulan ini berapa ribu orang yang akan kita bantu mereka supaya cinta dengan batik. Artinya berapa ribu orang yang harus memakai produk kita. Nah, pesan-pesan itu yang kita injek ke tim kita. Jadi semangat mereka adalah semangat membantu orang supaya dia bisa mencintai batik, Mas. Dari situ kan turunannya akan banyak. Bagaimana cara mereka merespon customer, bagaimana cara mereka mengejar target dan sebagainya itu akhirnya akan timbul motivasi dari dalam gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Jadi semua usaha saya itu ada itunya, ada esensinya. Kalau di kanal sendiri dia adalah bagaimana setiap para pelaku bisnis online itu bisa mendistribusikan barangnya ke seluruh Indonesia dengan mudah, bahkan COD sekalipun. Nah, jadi kita semangat membantu orang, Mas, di situ. Oh ya, Mas. Okay. Kalau sebenarnya saya Mas kan udah hampir, kalau kita Masnya bilang tadi 2006 ya, Mas ya, memulai bisnis. Iya. 2006 sampai sekarang kan 2011, berarti kan hampir 15 tahun ya, Mas ya. Hampir 15 tahun berjuang di bisnis. Sebenarnya apa sih, Mas, yang akhirnya masih mendasari Mas akhirnya oke, saya akan lanjut terus nih di bisnis ini, selain yang tadi Mas jelasin bahwa untuk ingin membudayakan batik di pakaian kita gitu. Yang paling dasar banget apakah Mas punya satu tujuan khusus kayak berdampak, ingin usaha saya itu berdampak ke sosial atau ke lingkungan masyarakat atau seperti apa, Mas? Paling besar di sana, Mas. Jadi kita tuh pengen punya bisnis dapat uang, ya itu memang tujuannya ya, secara finansial memang nggak bisa dibantah lah. Berbisnis kita mencari finansial. Cuman semangatnya itu tadi, kita itu sebenarnya gini, sebuah bisnis itu akan dianggap sangat sukses ketika bisnis itu bisa merubah perilaku masyarakat. Contoh kayak Aqua itu berhasil merubah kebiasaan orang yang tadinya kita itu memasak air untuk dikonsumsi, sekarang mending beli di toko, di swalayan. Ya kan sekarang kita dipikir-pikir atau sebenarnya masak air itu ya tinggal ada air dimasak pakai kompor, setelah itu bisa kita minum. Cuman kita sekarang lebih prefer ke Alfamart aja lah gitu, beli Aqua gitu atau Le Mineral dan sebagainya. Nah, itu kan salah satu bisnis sukses yang dia bisa merubah perilaku masyarakat. Nah, target kita juga sama, Mas. Target kita adalah bagaimana kalau fashion sendiri ya, Kertabumi itu bagaimana sih batik itu bisa diterima sama semua orang yang tidak harus mengenakan batik untuk acara formal. Jadi Kertabumi sendiri itu kan dia mix ya, ada kombinasi ya. Jadi target kita adalah orang kerja setiap hari bisa pakai batik, terus keluar acara informal bisa pakai batik, bahkan nongkrong pun bisa pakai batik gitu loh. Kita tuh pengen membuat batik itu jadi lebih melekat ke masyarakat Indonesia, tidak hanya untuk
acara-acara tertentu. Misalnya harus kondangan dan lain-lain, nggak harus gitu loh. Jadi mau ngapapun pun bisa pakai batik. Kita mau bikin seperti itu. Nah, karena apa? Karena gini, budaya tentang ya kultur kita ya sekarang posisinya kita ada yang arah ke barat, ada yang arah ke timur. Nah, tentunya itu menjadikan kalau kita berbicara tentang kultur budaya Indonesia, batik kan salah satu simbol budaya, Mas. Nah, lama-kelamaan kan akan hilang tuh Indonesianya tuh. Orang-orang sekarang udah mulai banyak yang dia nggak mau pakai batik gitu loh. Kemana-mana wes komen arah Korea-Koreanan misal kayak gitu. Terus arah barat-baratan. Nah, itu terjadi karena gini, awal mulanya banyak para pembatik itu yang dia kehilangan pasar, Mas. Sekarang tuh banyak loh pembatik-pembatik tradisional yang dia tuh gulung tikar tuh banyak banget. Dari keluarga pembatik di keraton di Jogja, ya itu juga anak-anaknya nggak ngelanjutin lagi karena memang marketnya turun menyusut gitu. Kalau dulu kebutuhannya sangat tinggi, sekarang menyusut. Nah, kita akan mereborn nih istilahnya, mereborn batik ini supaya anak-anak terutama milenial usia 2000-an ya, lahiran 2000-an ke atas itu juga masih kenal dengan batik itu sendiri gitu. Target kita itu, Mas. Jadi ya kembali lagi untuk melestarikan budaya dari Indonesia sendiri. Ya sebenarnya batik itu Mas. Kalau yang dikenal dikenal kita kan kebanyakan batik itu kan kain bermotif tradisional. Tapi sebenarnya kalau kita dalamin lagi, batik itu kenapa diakui UNESCO sebagai warisan dunia tidak benda, bukan benda, Mas. Karena sebenarnya batik itu ada nilai filosofinya setiap motif. Nah, itu yang kita mau kita delivery ke teman-teman. Parang itu artinya apa, kawong itu apa, terus bagaimana kita bisa berperilaku dengan baik, itu juga banyak nilai-nilainya dari situ, dari motif itu, dan itu yang kita delivery, Mas. Orang pakai motif ini itu akan lebih berwibawa, dia membawa karakter apa, warna sogo merah, sogo biru, sogan, coklat, itu juga ada karakternya. Dan sebenarnya secara psikologis itu Mas, melekat juga di karakter orangnya. Orang yang suka warna merah cenderung seperti apa, biru seperti apa. Ya kayak seperti kartu nama berjalan gitu loh. Karakter orang itu akan muncul di situ. Nah, itu yang kita munculkan. Kita tidak sekadar jual kemeja ada batiknya, tapi yang kita jual adalah jati diri, karakter. Orang pakai ini terkesan dia lebih berwibawa, terkesan pakai ini lebih elegan. Pakai ini orangnya terlihat lebih berani. Kayak gitu, Mas. Oh ya, Mas, tadi saya dengar kalau tadi Mas ikut pelatihan coaching untuk apa, Mas? Saya kurang begitu dengar. Ya, coaching. Awalnya saya ikut pelatihan bisnis, Mas. Namanya Smart Business Map. Itu sama Pak Budi Isman, mantan direkturnya Coca-Cola. Nah, beliau ini ngajarin kita ilmu-ilmu tentang bisnis banyak banget. Situ ada namanya SBM, Smart Business Map, metode mapping mapping sebuah bisnis lah, dari hulu ke hilir, dari hal yang paling dasar sampai operasional sampai SDM. Nah, ilmu lanjutan dari situ ada ilmu coaching, Mas. Bagaimana ilmu ini ke tim kita, karena Pak Budi sendiri meyakini bahwa dengan cara coaching itu kita yang bertumbuh itu adalah orang yang kita coaching, Mas. Karena kan kita banyak bertanya nih, kalau kita mentoring training, Pak Budi cuma bilang itu yang pinter yang latih nanti. Tapi kalau dengan coaching itu nanti yang bisa berpikir terus, itu yang di coaching terutama untuk tim-tim kita. Nah, kita selalu melempar pertanyaan-pertanyaan, Mas. Salah satu contohnya gini lah, bulan ini omset anggap aja 1M. Nah, kita sebagai pemilik bisnis pengen bulan depan tuh tumbuh 20% menjadi 1,2M. Nah, kita tinggal turun ke tim kita sampaikan bulan depan gimana sih caranya biar jadi 1,2. Itu kira-kira resource kita apa aja, bla 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 bla, mereka cerita. Kendalanya apa aja, bla 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 bla. Terus bagaimana cara kita mengatasi kendalanya seperti apa, bla 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 bla. Nah, setelah itu baru kita kendala A kita selesaikan hari apa, kendala B hari apa. Nah, akhirnya jadi itu, Mas, jadi jadi job desk tambahan gitu loh. Siap. Kurang lebih seperti itu, Mas. Siap.
Mas, boleh nggak sih Mas ngasih pesan ke kita nih sebagai anak muda yang bahkan takut untuk memulai bisnis, Mas? Boleh Mas dikasih wejangannya, Mas, untuk kita biar lebih termotivasi untuk ya udah jalani mulai dulu aja untuk wirausaha, entah itu nanti seperti apa kayak gitu, Mas. Boleh dikasih pesan ke kita, Mas? Jadi pertama ini Mas, ini saya cerita tentang yang jarang disampaikan sama public figure ya Mas ya. Jadi gini, yang pertama berbisnis itu emang susah Mas. Bisnis itu emang susah, ibaratnya kita berjalan di atas neraka lah. Gitu. Cuman sesusah-susahnya bisnis, hasil yang kita dapatkan itu sangat besar. Ibaratnya gini lah, kita jualan nih 30 hari. Nah, dalam 30 hari kita jualan, kita hanya berhasil 2 hari aja, itu hasilnya bisa lebih dari cukup daripada kita bekerja sebagai karyawan selama 30 hari. Bisa jadi toh seperti itu yang pertama. Kedua, sebenarnya nggak susah-susah amat, sedikit teknis lah Mas. Ketika kita membangun bisnis sampai kita menghasilkan omset sekitar berapa ya, 400-500 juta per bulan, itu nggak perlu ilmu yang aneh-aneh Mas. Cukup kita belajar jualan doang itu udah bisa. Saya penting konsentrasi bagaimana cara jualan kita laku, udah itu aja, sama ya dikit-dikit ngelola keuangan finansial. Jadi kalau ada untung, berapa persen ditabung, berapa persen digunakan untuk biaya hidup, berapa persen untuk investasi lagi. Ya itu dikit-dikit. Hanya konsentrasi di 2 itu aja, sebenarnya udah bisa membuat kita itu berpenghasilan besar. Barulah nanti ketika kita sudah menginjak omset di atas 500 per bulan lah, 500 juta per bulan, barulah ada permasalahan-permasalahan muncul Mas. Masalah suplai produk muncul satu, masalah pajak muncul, terus masalah lain-lainnya muncul. Nah, sebelum ke arah sana, tapi ada kabar baiknya nih Mas, ketika kita, itu kan ada masalah ya, masalah suplai, masalah ini. Nah, sebelum ke arah sana, kita itu sudah punya free cash cukup banyak, karena setiap bulan sudah misalkan gini lah, udah omset 200 juta, net profit anggap aja 25%, dapat 40 juta. Nah, yang namanya ada masalah, itu kita bisa selesai dengan baik ketika kita punya free cash besar Mas. Secara psikologis itu, pengambilan keputusan kita akan bagus ketika kita punya free cash besar. Nah, jadi yang penting ini, mulai jualan dulu aja. Masalah itu pasti ada, cuma nanti yang kita hadapi itu sebenarnya juga nggak serem-serem amat kok. Misal nih, waduh kita kejeglong nih, ada utang 1M, gimana ya kalau kita berpikir sekarang yang kita masih omset 10 juta, itu serem banget Mas. Tapi kalau yang sudah menjalankan ya sebenarnya nggak serem-serem amat sih. Nah, banyak sekali itu ini loh, public figure itu yang mendramatisir problem mereka. Wah ini kejeglong sekian puluh M, akhirnya bisa bangkit. Kan kita nggak tahu Mas, sebenarnya di balik itu ada apa aja gitu loh. Nah, yang penting jalanin aja. Masalah itu enggak pada kenyataannya saya juga masih hidup sampai sekarang, masih bisa tertawa gitu kan. Bisnis saya banyak dan masalah saya juga banyak gitu. Sama aja, cuman besar kecilnya masalah kan jengkal kita berubah Mas. Kalau kita hitung dengan jengkal kita waktu masih kecil ya kita akan sangat besar. Tapi dengan posisi sekarang misal waduh ada tagihan nih 300 juta. Cuman net profit kita sebulan 900 juta kan merem Mas, tinggal bayar aja. Gitu. Nah seperti itulah Mas. Ibaratnya bisnis itu gampang. Yang penting kita jalanin aja. Dan yang pertama nggak perlu pinter-pinter amat. Akhirnya gini. Teman-teman yang baru memulai usaha dan bilang gini Mas, saya tuh belum bisa ini itu, enggak masalah, intinya gini, lakukan aja. Kalau saya tuh sering bilangnya gini, lakukan aja dengan goblok-gobloknya kita, wis gitu aja. Misal jualan 100 orang yang kita tawarin laku baru 2, enggak masalah gitu loh, jalanin aja. Kita itu pintar dari pengalaman Mas. Ketika kita sudah jalan, memang benar kita butuh teori macam-macam. Itu untuk meyakinkan kita, membuat referensi metode-metodenya, tapi pada prakteknya kita akan pintar sendiri ketika kita melakukan. Wis, gitu aja Mas. Siap.
Mas Rifki, berhubung tadi saya sudah berpikir kalau waktunya udah mau habis, terima kasih banyak Siap. sudah memberikan sharing sessionnya, cerita-cerita pengalamannya Mas Rifki ke kita. Mas Rifki, semoga usahanya selalu sukses, maju. Mas, kalau misalkan ada informasi lowongan kerja, bolehlah kita diinfokan, Mas, begitu. Siap. Mas Rifki, terima kasih atas semuanya dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Tetap jaga kesehatan, Mas. Hati-hati di jalan. Siap. Terima kasih, Mas Rifki. Iya, Terima kasih Mas Rifki. Selamat Iya, siang. Mbak. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Ya. Jadi, pada dasarnya, Bisnis itu sulit. Yang paling penting, mulai saja dulu. jalani saja dulu. Kemudian fokus Pada produk sehingga bisnis kita dapat merubah perilaku masyarakat.